Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Fajar Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebuah materi yang menurut saya ini penting bagi kita semua. Bukan hanya untuk yang suka public speaking, tapi juga buat siapa aja yang setiap hari ngomong. Nah, pernah gak kalian ngomong satu kalimat saja, nah tapi ujung-ujungnya ngerasa nyakitin orang atau bikin masalah yang panjang gitu. Ternyata dalam Islam ngomong itu tidak sesederhana buka mulut terus keluar kata saja, tapi ada aturannya. Maka pada kali ini saya akan membahas mengenai etika berkomunikasi dalam pelajaran etika Islam. Langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai pengertian etika Islam. Nah, jadi komunikasi dalam Islam itu bukan sekedar cara menyampaikan informasi saja. Nah, itu lebih dari itu. Jadi komunikasi itu adalah ibadah dan cerminan akhlak seseorang. Pada video kali ini kita akan membahas apa dasarnya 6 prinsip qaulan dalam Al-Quran dan apa saja yang dilarang, adab tambahan yang perlu kita jaga, sampai satu inti ajaran yang jadi benang merah semuanya. Sebelum daripada masuk ke prinsip-prinsip, kita perlu mulai dari pondasinya dahulu. Nah, ada satu hadis yang jadi pondasi utama etika komunikasi dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau memilih diam. Nah, simpel saja terdengarnya, tapi maknanya itu sangat dalam. Jadi intinya lisan itu amanah. Setiap kata yang keluar dari mulut kita ada nilainya, ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Jadi perlu enggak atau manfaatnya, mending kita diam saja. Nah, dari prinsip dasar inilah para ulama merangkum ada 6 cara berbicara yang diajarkan dalam Al-Quran dengan istilah qaulan. Lalu apa itu 6 qaulan yang telah yang tadi disebutkan? 6 qaulan di sini yaitu ada qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan baligon, qaulan masyuran, qaulan layyinan, dan qaulan kariman. Terdengarnya banyak istilah asing ya, tapi tenang, marilah kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada qaulan sadidan, artinya perkataan yang benar dan jujur. Ini disebut dalam Al-Quran yang intinya kalau ngomong itu harus lurus, tidak boleh bohong dan sesuai fakta, karena kejujuran itu fondasi dari kepercayaan dalam hubungan apapun, entah itu keluarga, teman, ataupun rekan kerja kita gitu. Nah, yang kedua ada qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan itu perkataan yang baik dan pantas. Apa maksudnya? Itu juga ada dalam Quran pada surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah. Jadi ucapan kita itu harus sopan, bisa diterima akal sehat, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sederhananya, kata-kata yang baik itu mencerminkan hati yang baik juga. Baik, nah itulah kedua qaulan
yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga dan keempat ada kaulan baligon. Kaulan baligon ini adalah artinya tepat sasaran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa. Ini soal berbicara secara efektif, disesuaikan sama kondisi lawan bicara kita dan tidak bertele-tele gitu. Jadi pesan yang mau disampaikan itu jelas, tidak membuang-buang kata lah. Contohnya mah tidak pemborosan kata. Nah, yang keempat ada kaulan maisuran. Kaulan maisuran ini artinya mudah dipahami. Jadi kita pakai bahasa yang ringan saja, sederhana, tapi tidak menyulitkan orang yang mendengarnya. Karena komunikasi yang baik itu yang bisa dipahami siapa saja, bukan cuma orang yang selevel sama kita. Nah, itu yang keempat dan kelima. Selanjutnya ada ketiga dan keempat ya. Selanjutnya ada yang kelima dan keenam, yaitu ada kaulan layyinan dan kaulan kariman. Kaulan layyinan artinya lembut. Ini contohnya luar biasa. Bahkan ke Fir'aun saja Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah dengan nada lembut. Jadi kelembutan itu bukan tanda lemah, justru itu kekuatan. Nah, yang terakhir ada kaulan kariman, yaitu artinya mulia, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Isra, yang mengajarkan khusus soal cara berbicara kepada orang tua dengan penuh penghormatan, tidak bilang sedikit pun saya mah gak mau, jangan mah, malas. Nah, apalagi membentak. Ini adab tertinggi yang harus kita jaga kepada orang tua kita. Nah, sekarang selanjutnya ke kebalikannya. Ada larangan dalam komunikasi, yaitu ada ghibah, namimah, fitnah, dusta, berkata kasar. Nah, itu semua larangan-larangan dalam berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang pertama itu ada ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu ngomongkan atau ngomongin keburukan orang lain tanpa sepengetahuan dia, atau bisa kita sebut mah ngomong di tukangan begitu. Nah, yang kedua ada namimah. Namimah ini artinya menyebarkan omongan yang tujuannya memecah belah hubungan antar sesama. Lalu yang ketiga ada fitnah. Fitnah ini artinya menuduh atau nyebarin informasi yang rusak nama baik orang lain. Sebagaimana ada pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, yang keempat ada dusta. Dusta ini berarti nyampein sesuatu yang enggak benar alias bohong dalam bentuk apapun itu. Artinya dusta itu bohong pokoknya. Nah, yang terakhir ada berkata kasar. Berkata kasar artinya di sini mengejek, merendahkan atau berdebat yang gak ada manfaatnya gitu. Nah, kelima hal ini paling sering bikin hubungan kita merusak dan mendatangkan dosa dengan orang lain gitu. Jadi ini yang harus kita hindari sekuat tenaga kita. Yang selanjutnya ada adab yang harus kita lakukan juga. Yang pertama yaitu
mendengarkan orang lain dengan baik saat berbicara. Nah, komunikasi itu dua arah. Jadi, jangan memotong pembicaraan orang lain. Kasihlah perhatian penuh ke lawan bicara kita, karena kita juga akan ada bagiannya begitu. Yang kedua itu harus menjaga rahasia. Jadi amanah atas informasi yang dipercayakan itu bagian dari integritas orang muslim. Yang ketiga ada menyesuaikan gaya bahasa. Jadi mengatur cara ngomong kita sesuai dengan usia orang yang sebaya, status kita, dan kondisi lawan bicara. Itu nunjukin kepekaan sosial kita. Nah, yang keempat ada menahan diri saat marah. Karena marah itu adalah ujian terbesar untuk lisan kita. Diam sebentar itu jauh lebih baik daripada ngomong sesuatu yang nanti kita sesali. Nah, intinya jadi kalau ditarik benang merahnya, semua prinsip etika komunikasi dalam Islam ini bermuaranya ke satu tujuan besar, yaitu menjaga keharmonisan hubungan sosial dan menghindari kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh lisan. Untuk seorang muslim, setiap kata yang diucapkan itu bukan sekedar bunyi, tapi juga sebuah amal yang akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Nah, mari kita simpulkan dari 6 qaulan tadi, yaitu qaulan sadidan, ma'rufan, baligon, maisuran, layyinan, dan kariman, merupakan suatu panduan berbicara yang sangat sempurna dari Al-Quran. Nah, ada 5 larangan, yaitu ada ghibah, namimah, fitnah, dusta, dan kata-kata kasar, yang semuanya itu bisa merusak hubungan dan mendatangkan dosa. Nah, dan semuanya itu bermuara ke satu tujuan, yaitu lisan sebagai ibadah, cerminan akhlak, dan amanah yang dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu kita haruslah kata-kata kita itu baik, karena kata-kata yang baik itu adalah sedekah, dari hadis riwayat Muslim. Jadi marilah kita mulai sekarang jaga lisan kita dengan baik-baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.